Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Priyo Handoko SSY. Kajian kali ini tema sabar dalam Al-Quran masih diambil dari kitab Minhajul Muslim. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa lafaz yang seharusnya kita ungkapkan di dalam detik-detik kehidupan kita, yaitu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tatkala kita diberikan kenikmatan dari orang lain, dari saudara kita, dari orang tua kita, pastilah kita akan mengatakan rasa terima kasih kepada Dia, yang mana Dia telah memberikan secuil kenikmatan yang diberikan kepada kita. Maka kita pada saat itu tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan kalimat terima kasih kepada Dia. Tetapi sebaliknya, banyak dari di antara kita yang sering melupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tiap detik, tiap jam, tiap waktu dalam kehidupan kita di dunia ini Allah selalu melimpahkan, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, tidak sedikit, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Seharusnya kita lebih semangat lagi, lebih getol lagi untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya. Maka inilah sifatnya manusia yang telah dijelaskan oleh iblis pada saat itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari manusia yang bersyukur kepadamu. Maka syukur adalah kunci kesuksesan seorang hamba dari kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya kelak. Maka saya pribadi mewasiatkan kepada jamaah sekalian kaum muslimin dimanapun anda berada untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat atau alhamdulillah ala kulli hal, dan mempergunakan kenikmatan tersebut dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, memberikan tambahan yang tak terhingga kepada kita semua. Maka pada saat itulah kita betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, bukan kebahagiaan yang fana, yang palsu. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah beliau manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka barang siapa yang ingin kebaikan, barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, tidaklah dia harus mengambil dari apa yang telah diberikan, dijelaskan, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kenikmatan yang besar, karunia yang besar, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk berjalan di jalan keistiqomahan, di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai mata ini tidak bisa membuka dan melihat dunianya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang mana kemarin kita telah menjelaskan tentang poin-poin, cara-cara, metode mudah untuk kita bisa berlaku sabar, melatih hati kita untuk bisa bersabar dalam rangka menjalani kehidupan di dunia ini. Karena tidaklah orang yang mendapatkan karunia berupa sifat sabar, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebanyakan atau kebaikan yang begitu banyaknya kepada dia. Maka akhlak yang pertama yang harus kita latih, ya, akhlak yang pertama yang harus kita munculkan, yang kita latih jiwa ini untuk terbiasa dengannya, yaitu berusaha untuk memiliki sifat sabar. Walaupun sebelumnya kita tidak terbiasa untuk bersabar. Maka di sana pengarang kitab ini telah menjelaskan beberapa poin kaitannya dengan cara-cara mudah untuk bisa bersabar, berpikir sejenak untuk melatih hati kita, jiwa kita untuk bersabar, menahan diri segala macam bentuk kemurkaan yang timbul di dalam hati kita, lisan kita ataupun badan kita. Setelahnya beliau akan menyampaikan banyak ayat di dalam Al-Quran, begitupun banyak hadis dari Nabi SAW kaitannya dengan makna sabar, sifat sabar. Yang pertama, beliau menjelaskan dan membawakan banyak ayat dari Al-Quran, padahal lebih dari apa yang beliau sampaikan di sini. Kalau kita mau memperhatikan ketika kita membaca Al-Quran, melihat, mencari-cari makna-makna sabar di dalam Al-Quran begitu banyaknya. Tetapi beliau menjelaskan atau menulis, menyampaikan ayat-ayat kaitannya dengan sabar di dalam bab ini sebagian besarnya saja, secara hukum umumnya. Baik, kita lanjutkan dari tulisan karangan beliau dengan membaca setiap kalimat yang beliau torehkan di buku ini. Kata beliau, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, fal muslimu ba'da iftiqarihi ila Allah ta'ala an yarzuqahu sabra fa innahu yastalhimu as-sabra bidzikri ma warada fihi min amrin wa ma wu'ida alaihi min ajrin ka qaulihi ta'ala. Hendaklah seorang muslim itu betul-betul berharap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan atau dimudahkan untuk mendapatkan sifat sabar. Rizki di sini kata beliau. Jadi sabar itu, sifat sabar itu sebagai rizki. Rizki itu bukan hanya uang sama harta benda yang lainnya ya. Rizki itu berupa karakter, sifat baik, itu rizki juga termasuk rizki. Bukan rezeki itu tatkala kita bisa makan, bisa minum, bukan hanya terkungkung maknanya di situ saja, tetapi makna rezeki sangatlah luas. Nah, tatkala orang diberikan atau hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sabar, tidaklah Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan rezeki yang besar kepada dia dari sifat sabar yang dia miliki atau yang dia latih. Maka pada saat itulah dia akan memperhatikan, sadar keterangan-keterangan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kaitannya tentang makna sabar, janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tatkala dia bisa bersabar. Beliau menyampaikan ayat yang pertama di dalam surat Ali Imran, ayat yang paling akhir, ditutup dengan ayat ini. Surat Ali Imran ditutup dengan ayat ini.
Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanus biru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan lagi kesabaranmu, sabar dan kuatkan lagi, gitu ya. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tatkala para sahabat di medan peperangan, yang mana mereka diperintahkan untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian mereka juga yang berjaga-jaga untuk melindungi kaum muslimin yang sedang istirahat dari serangan-serangan orang-orang kafir. Warabitu, berjaga-jagalah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, agar kalian la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di dalam ayat ini begitu banyak poin penting yang harus kita perhatikan dengan seksama, dengan menghayati, mentadabburi ayat ini. Walaupun kelihatannya satu ayat, satu teks begitu, tetapi di dalamnya terdapat banyak poin penting yang harus diperhatikan dan harus diamalkan oleh seorang anak Adam, seorang muslim. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang yang beriman. Apakah orang muslim sini tidak termasuk? Ya ayyuhalladzina amanu, masuk. Di makna iman dan Islam itu sama-sama saja, memiliki makna yang sama ketika disebutkan dalam kesendiriannya. Kita kan sering dengar kalimat Islam, iman, ihsan. Nah, apakah ada perbedaan ataukah sama saja iman, Islam, iman dan ihsan? Maka jawabannya adalah dia memiliki makna yang sama dan memiliki makna yang berbeda. Ada makna yang khas, makna yang khusus, dan ada makna yang berbeda. Nah, ada kaidah bahwasanya tatkala kata di dalam bahasa Arab yang memiliki kesamaan atau sinonim lah seperti itu, tatkala disebutkan dalam satu lafaz, dalam satu teks ayat, teks hadis misalkan, maka dia memiliki makna yang luas, mencakup makna sinonim-sinonim yang lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan kalau tidak salah ke pertemuan kedua atau ketiga, tentang akhlak dan agama. Ketika hadis menjelaskan tentang karakter seorang calon suami yang harus dimiliki oleh seorang suami, ini diperuntukkan kepada wali untuk memperhatikan ketika anaknya ingin dilamar oleh seorang laki-laki, maka si wali tersebut harus memperhatikan laki-laki ini harus memiliki akhlak dan agama. Tetapi ketika disebutkan hadis yang kaitannya dengan akhlaknya seorang istri atau calon istri, maka hanya disebut dengan din saja. Tidak ada kalimat akhlak di situ. Nah, itu sudah kita jelaskan di pertemuan kedua atau ketiga, saya lupa. Jadi akhlak ketika disebutkan dalam kesendirian masuk makna agama. Ketika disebutkan dalam satu teks makna akhlak atau lafaz akhlak dan agama, maka memiliki makna yang berbeda, yang khusus. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu, hanya kalimat iman yang disebut di sini. Maka di dalamnya masuk makna Islam, masuk makna ihsan. Ini kaidah dalam ilmu Quran, ilmu Al-Quran. Beda lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nasuttaqu, wahai manusia, kan banyak tuh ya ayyuhan nasuttaqu, wahai sekalian manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini juga penting dalam mempelajari ilmu Al-Quran tentang retorika, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian diterjemahkan begitu saja, tidak. Banyak sirnya, banyak makna sir. Makna sir itu makna tersembunyi, implisit, ya. Makna tersirat. Nah, seorang yang faqih dalam ilmu agama, yang betul-betul dalam detail dalam permasalahan ilmu agama, dia mengetahui tentang makna-makna sir. Makna-makna sir. Jadi ada lafaz, nah di belakang lafaz itu ada makna yang tidak terlihat, tidak muncul. Nah, kalau
teman-teman sekalian ataupun jamaah sekalian kepingin banget belajar agama Islam, maka pelajarilah dasar-dasar ilmu agama, bahasa Arabnya, kemudian nanti ada kaidah-kaidahnya, usul-usulnya. Barulah kita sadar begitu hebatnya, begitu indahnya, ajaibnya agama Islam ini. Tidak mungkin ini agama kita ini datang dari manusia. Buatan manusia. Ini betul-betul buatan ataupun wahyu dari Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Tuhan yang manusia, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi indah sekali bahasa Al-Quran ya. Di sini masuklah Islam, masuklah orang-orang yang ihsan. Semuanya masuk. Apa yang ketika Allah panggil, apa yang Allah ingin katakan dari orang yang dipanggil tadi, yaitu orang-orang yang beriman? Apa itu? Perintah untuk isbiru, bersabar. Apakah sampai di situ lafadznya bersabarlah? Tidak. Kuatkanlah sabarmu atau kuatkanlah kesabaranmu. Bersabarlah wahai orang-orang yang beriman dan kuatkanlah kesabaran kamu kalian. Dari isbiru wasabiru ini memiliki makna yang dalam. Satu saya jelaskan. Pertama, bahwa faedahnya apa? Sirnya apa? Kalimat implisitnya apa? Tersiratnya apa? Satu, bahwasanya kesabaran tidak ada batasannya. Sering kita dengar dulu, betul? Ya. Kita misalnya ada teman yang diganggu, dia bisa sabar, baru pas akhir-akhir dia nggak bisa sabar, dia katakan apa? Langsung pukul gitu kan? Kesabaran itu ada batasannya bro, gitu kan? Nah, maka tindakan dia salah. Dia pikir bahwasanya pada saat itu dia dikatakan orang yang bersabar. Tidak. Baiklah, mungkin di awal-awal dia bisa bersabar. Pahalanya yaitu. Tetapi Allah juga memerintahkan setelahnya dan setelahnya. Jangan malah ketika dia bisa bersabar di awal-awal, kemudian semakin kuat godaannya, semakin kuat bebannya, cobaannya, kemudian dia diperbolehkan untuk tidak sabar. Diperbolehkan untuk marah. Nah ini salah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semua, sabar itu tidak ada batasannya. Sampai kapan itu tidak ada. Terus saja kuatkan sabaranmu. Kalau kita mau menoleh sejarah singkat sirah Nabi SAW tatkala ke Taif. Begitu dahsyatnya cobaan Nabi SAW ketika di Taif. Ya, kata Aisyah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, tidaklah hari yang paling aku sedihkan atau aku rasakan beratnya cobaan untuk berdakwah di jalan Allah SWT tatkala di Taif. Tahu sendiri kan kisahnya panjang. Dari Mekah ke Taif itu, kalau saya lihat di Google Map itu sekitar 100 kilo lebih, 104 kilo tepatnya. Setiap atau jalan yang menuju ke Taif dari Mekah ke Taif itu harus melewati puluhan bahkan ratusan bukit-bukit terjal. Ini perjalanannya sudah ngeri kayak gitu. Ibarat kata seorang ustadz gitu kan, dipanggil dakwah. Ada yang mau jemput enggak? Mau berapa gitu kan? Mau ngasih berapa nanti gitu kan gitu. Di sana nanti dikasih apa gitu kan? Kan ada seperti itu sebagian. Harus ditarif dulu sekian juta. Harus ada yang jemput. Boro-boro seperti itu Nabi SAW. Dan Taif pun udah gak manggil Nabi SAW. Itu murni perintah Allah kepada beliau untuk berdakwah kepada orang-orang Taif, untuk mencari delegasi lah. Ketika Mekah banyak yang gak mau nerima, maka beliau cari kolega yang lain di luar Mekah. Lewat 4 hari 4 malam jalan kaki melewati gunung bukit yang batu-batu. Lihat sendiri nanti ada lihat keadaan Taif itu bagaimana sekarang. Kalau sekarang itu tidak salah ada apa itu? Kalau dari gunung ke gunung itu kendaraan apa namanya? Kereta gantung. Iya, kereta gantung. Ada kereta gantungnya. Saking ngerinya perjalanan kalau mau ke Taif itu. Ada jalan tapi betul-betul kayak puncak. Kalau tahu puncak di Bogor itu, nah kayak gitu. Lebih ngeri lagi. Gini. Naik lagi turun. Ngeri. Nah itu, sampai ke Taif bukannya dihidangkan air putih lah minimal,
tapi batu. Sampai batu itu dikisahkan dalam sejarah, batu itu bukan mental tapi nancep di kepala Nabi SAW. Saya hadisnya panjang ya, sampai ngeri, betul-betul sedih banget. Sampai ada salah satu syekh yang menyampaikan hadis kaitannya tentang perjalanan Nabi ke Taif, menangis, betul-betul sangat-sangat menangis sekali. Singkatnya dilempari batu dan seterusnya. Batunya nancep masuk. Kalau kita lihat, apakah pada saat itu diterapkan kaedah kesabaran itu ada batasannya? Tidak kan? Nabi SAW betul-betul di puncak-puncaknya cobaan dakwah pada saat itu. Nyawa sudah taruhannya pada saat itu, betul? Batu itu masuk. Darah bercucuran. Begitu dengan Zaid. Anak angkatnya pada saat itu diajak 2 orang. Masuk batu itu. Saking kuatnya, saking tajamnya itu batu. Bukan batu pelakali itu ya, batunya itu tajam-tajam, koral ya betul, tajam-tajam masuk ke kepala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bukannya melawan. Jadi kata para ulama sejarah, mulai dari anak kecil sampai yang tua, kumpul orang Taif melempari batu kepada Nabi SAW. Itu untuk menyebarkan dakwah Islam. Sehingga sampai pada saat ini, sampai kita merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Itu akibat perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Akhirnya beliau pulang, kembali ke Mekah. Singkatnya, beliau betul-betul tertatih-tatih. Jalannya itu betul-betul mau namanya darah banyak keluar kan, pasti lemes ya. Tertatih-tatih, mau jatuh gitu. Barulah pada saat itu, panada, munadin minas sama. Ada suara yang menggelegar dari langit. Suara Jibril. Mengatakan kepada Nabi SAW, Innallaha qad sami'a qawla qaumika. Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar perbuatan, perkataan kaummu, yaitu di Taif. Dan Allah SWT memerintahkan aku untuk mengutus malaikat Akhsyabain. Ini mungkin sudah jelas pernah dengar kan? 2 malaikat yang menunggu menjaga 2 gunung yang lebih besar daripada Uhud. Uhud itu luas banget ya, ini lebih besar. Akhirnya 2 malaikat ini memberikan salam kepada Nabi SAW. Salam kepada Nabi SAW. Kata malaikat tersebut, apakah engkau berpendapat, berkeinginan an atbiqa alaihim al-akhsyabain, aku angkat ini 2 gunung ini, ku lemparkan ku benamkan, ku jatuhkan di atas kampungnya Taif. Kata Nabi SAW, tidak. Coba kalau kita habis didolimi oleh orang lain, bukan hanya dipukuli, diambil hartanya dan seterusnya, kemudian kita mendapatkan perlindungan misal dari polisi, perlindungan dari pemerintah, kekuasaan dari orang lain lah istilahnya, kesempatan untuk balas dendam itu 100% betul? Oh, kalau bisa istilahnya perlakuan dia lebih kejam dari pembalasan. Untuk kita betul-betul 2 kali lipat membalas dendam dari perbuatan dia. Dia mukul sekali, saya pukul 2 kali. Karena kita punya orang yang membela kita. Pastikan seperti itu ya kebanyakan orangnya enggak? Nah, justru malah ketika dia nggak mendapatkan pembela, mereka memaksa atau mencari orang yang untuk membela dia. Nah, ini enggak. Nabi SAW mengatakan, betul-betul sudah mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bersihnya hati Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW. Bukannya silakan hancurin saja. Enggak. Beliau mengatakan enggak usah. Bukanya luar biasa itu ya, ngomong pada saat itu betul-betul mau pingsan, mau sakitnya luar biasa. Betul-betul badannya sangat-sangat lemas, mengatakan bal arjullah, aku justru malah aku minta, berharap pada Allah Subhanahu wa taala an yukhrija min aslabihim, agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka man ya'budullah, yang menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Doa Nabi itu, lihat sekarang Taif keadaannya bagaimana. Orangnya Masya Allah, tanahnya yang dulu tanaman-tanaman nggak mungkin bisa ditanam di sana tumbuh dari doa Nabi SAW. Kalau misalkan hancur, ya sudah, tidak ada keturunan lagi yang akan menyembah Allah SWT. Akhirnya, ya mungkin generasi pada saat itu yang durhaka pada Allah dan Rasulnya,
dan setelahnya mendapatkan dakwah, menerima dakwah Nabi SAW dan menjadi negara kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah singkat yang sudah saya ceritakan tadi, nah baru setelah itu Nabi SAW pulang ke Mekah. Sebelum sampai Mekah, beliau tidur, tahajud, membaca Al-Quran, turunlah Al-Quran. Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, akhirnya turunlah Al-Quran, surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf, ayatnya saya tidak tahu. Pokoknya paling belakang, paling akhir, paling atas sedikit, ke bawah dikit gitu ya. Geser ke kiri sedikit. Nah, surat Al-Ahqaf ayat 29, 30, 31. Ternyata yang menerima dakwah Nabi SAW adalah dari bangsa jin. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, ada sebagian jin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW, ada sebagian lagi yang datang. Kata yang pertama tadi diam. Kita dengar baca Al-Quran Nabi SAW. Fa'ansitu diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Setelah Nabi SAW membaca Al-Quran, mereka masuk Islam, mereka menerima dakwah Nabi SAW, dan pergi balik ke kaumnya, ke kaum bangsa jin juga, mendakwahi mereka apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Mereka para jin itu mengatakan, wahai kaumku, kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Alkitab ya, yang persis sama yang diturunkan kepada Musa. Persis. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya mereka memiliki pemahaman agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi, yang membenarkan dari sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran, membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang mustaqim, yang lurus. Nah, baru setelah itu, itulah obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kalau manusia nolak, jin yang nerima, kayak gitu. Jadi kalau ngeruqyah, misalkan ngeruqyah nih, jin yang ngomong, niat kita bukan ngedolimi jin itu, ingat, mendakwahi jin itu. Kenapa kamu masuk raganya manusia ini? Ini dolim ini nih. Nah, itu misalkan teman-teman ada yang mungkin di lapas pernah ruqyah atau mungkin nanti di lapangan mau tidak mau harus meruqyah orang lain karena kesurupan, tidak bisa kontrol lagi orang tersebut, maka bacakan Quran, maka niatkan lillah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar si jin yang dolim manusia ini masuk Islam. Baru dikasih tahu, didakwahi gini, suruh syahadat, kemudian keluar. Nah, seperti itulah. Nah, maka itu yang pertama tadi apa? Bahwasanya kesabaran itu tidak ada batasannya. Terus gitu ya, dikuatkan kesabaran itu. Kedua, kesabaran itu tidak mudah. Ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Itu faedah yang kedua dari ayat ini. Dari kalimat isbiru wasobiru ya. Karena tatkala Allah katakan isbiru, sabarlah, maka mungkin pada saat itu kita bisa tahan, bisa kuat. Nah, nanti ditambah lagi cobaan itu, diberikan lagi beban itu tadi. Diberikan beban lagi, cobaan lagi, ditambah lagi. Terkadang kita semakin berat, namanya beban ditambah, kita tidak kuat. Mungkin di awal-awal kita kuat. Mengangkat beban 500 kilo misal. Ditambah lagi 500 1 ton, susah. Akhirnya enggak kuat akhirnya kan. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kuatkan terus, kuatkan lagi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya
eh, cobaan dari 3 jenis sabar yang Allah wajibkan kepada kita semua itu menunjukkan bahwasanya ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Mau yang rendah, yang biasa, yang betul-betul berat, tetap berlaku hukum apa? Sabar. Jangan pas tatkala kita enak-enak aja bisa untuk bersabar, kemudian kita mengaku diri kita orang yang sabar, tatkala beban semakin berat kita nggak sabar, kita ngaku kita orang sabar, tidak. Seperti itu. Contoh misalkan, tak minum dulu ya. Contoh misalkan, kita baru kenal ngaji atau betul-betul mengenal manhaj salaf, ngerti tentang agama, mulai cinta dengan Al-Quran, cinta dengan sunnah Nabi SAW, pastilah ada gangguan-gangguan lah, mungkin dari rumah kita. Ya gangguannya mungkin awal-awalnya gangguannya enggak dikasih sangu lagi, enggak dikasih jatah jajan lagi misal, dikurangi jatahnya ini, itu mungkin sering dimarahi di rumah sama orang tua, kenapa kamu gini, kenapa gitu, kok berbeda dengan ada setempat, kamu kok seperti ini. Tapi dia betul-betul kepingin menjalani agama secara sempurna, secara kafah. Di awal-awal mungkin godaannya nggak terlalu berat, ya dimarah-marahin aja, insya Allah kuat lah gitu ya. Kemudian godaan itu semakin bertambah, semakin meningkat lagi, cobaan-cobaan. Setan semakin terus menggoda orang ini. Akhirnya dia diusir misalkan, diancam ini, diancam itu, mau dibunuh misalnya. Kemudian dia apa? Ya sudah, saya nurut apa yang Anda katakan Pak, gitu ya. Kalau saya harus seperti ini menurut Bapak, bagaimana baiknya seperti itu. Akhirnya saya lepas atribut keislaman saya, ya menjadi orang-orang biasa-biasa saja. Nah seperti itu, itu bukan orang yang sabar. Mungkin di awal sabar, ya, di awal dia bisa sabar karena tingkat cobanya itu masih biasa gitu. Dites sedikit lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, apakah dia orang yang betul-betul besar, kuat kesabarannya ataukah tidak? Gitu kan? Maka di situ terlihatlah siapa yang bohong, dusta dengan keislamannya, dusta dengan keimanannya, ataukah betul-betul jujur dengan apa yang mereka katakan, qaulu amanna. Sebagaimana Allah SWT katakan dalam surat Al-Ankabut 1-3. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Kenapa atau tidaklah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja. Akan kami beriman, kemudian mereka la yuftanun, tidak diberikan cobaan. Jadi kalau orang sudah mengaku menjadi seorang muslim, mukmin, muhsin, maka siap-siap untuk diberikan cobaan. Itu konsekuensi untuk menjadi seorang muslim, mukmin, muhsin. Jadi jangan mengharap nak-naknya saja di dunia ini. Ketika kita merasa menjadi seorang muslim yang sejati, betul-betul ingin dekat sama Allah SWT, jangan malah berpikirnya pasti enak. Siap-siap untuk diberikan cobaan. Allah sudah katakan sini, la yuftanun, apakah hanya sekedar diomong belaka saja, kami beriman, kami bertakwa kepada Allah, padahal belum diuji, diberikan cobaan, la yuftanun. Maka Allah katakan dengan mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang yang terdahulu kami berikan cobaan. Sungguh orang-orang yang terdahulu kami telah berikan cobaan tatkala mereka mengatakan kami beriman. Jadi orang-orang sebelum kita sudah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengatakan kami telah beriman. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan melihat orang-orang yang betul-betul jujur akan keimanannya, wala ya'lamannal kadhibin. Dan disitulah Allah juga akan melihat, mengetahui orang-orang yang bohong, dusta dengan perkataannya. Ngakunya iman tetapi tatkala mendapatkan musibah, mereka tidak mau bersabar. Gitu ya?
Maka dunia ini kumpulan cobaan. Dunia ini bukannya enak-enak saja. Orang beriman itu pasti akan mendapatkan musibah, cobaan. Maka dibalik nanti, di akhirat nanti dibalik. Kita yang akan mendapatkan kenikmatan secara sempurna, hakiki. Rasulullah SAW katakan, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini isinya itu apa? Penjaranya orang mukmin, siksaannya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan nerakanya orang-orang kafir. Apa surganya orang-orang kafir. Nah, nanti dibalik. Jadi adil Allah Subhanahu wa taala itu ya. Betul-betul adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ya. Dua faedah dari kalimat isbiru wasobiru. Ingat, jangan lagi ada statement pikiran, pola pikir yang mengatakan bahwasanya kesabaran itu ada batasannya. Ketika sudah melampaui batas boleh untuk tidak sabar. Tetap harus sabar. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala katakan rabitu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran itu juga termasuk takwa. Tujuannya apa? Endingnya apa? Hasilnya apa? Buahnya apa? Yaitu agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung, sukses, berhasil. Sering kita kisahkan kan? Kisah sukses orang yang bersabar, kisah sukses orang-orang yang merasakan pahitnya dunia, kemudian dia bersabar. Jadi orang bisa sukses itu nggak langsung enak ya, berakit-rakit dahulu, susah-susah dahulu. Maka pada saat itu dia akan insya Allah dengan izin Allah bersenang-senang kemudian. Itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini ayat yang kedua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah yang sering kita dengar, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara kesabaran dan sholat. Bukan minta tolonglah kalian kepada kesabaran dan sholat, bukan ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perantara dengan cara kita bersabar dan sholat. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita kan disyariatkan untuk mengerjakan apapun yang pada intinya baik, bermanfaat, untuk diawali dengan kata apa? Bismillah. Bismillah. Karena di situ memiliki makna permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, dengan cara apa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan menahan diri, bersabar dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bersabar dengannya, dan sholat. Makanya Nabi SAW kata para sahabat, idza hazabahu syai', ketika Nabi SAW galau, mendapatkan sesuatu yang menggelisahkan beliau, mendapatkan perkara yang membuat beliau susah, fazi'a ila shalah. Beliau segera sholat. Sholat apa? Namanya sholat mutlak. Sholat mutlak. Misal pas galaunya, sedihnya, sakitnya, ya, ketika tidak ada waktu-waktu sholat khusus misalkan. Sekarang nih misalkan, tadi sudah sholat duhur, sholat sunnah sudah selesai. Galau, maka bismillah, sholat 2 rakaat. Niatnya niat apa? Sholat mutlak namanya. Sholat mutlak. Dasarnya apa? Ini, ayat ini. Kalau di luar waktu-waktu khusus. Kalau di waktu-waktu khusus, contoh pas galaunya itu menjelang asar, ya udah ke masjid persiapan sholat asar. Nah gitu. Maka Nabi SAW, kalau beliau galau, maka beliau langsung sholat sunnah, mutlak namanya. Jadi dalam ilmu fikih ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu sholat, makna sholat secara umum, kapan aja. Silakan
Kerjakan kapan saja sebanyak-banyak mungkin terserah, tetapi jangan sampai di waktu-waktu yang terlarang. Begitupun puasa. Terserah mau kapan aja berpuasa, mau puasa mutlak atau muqayyad. Kalau mutlak ya terserah, dalilnya apa? Nabi SAW ketika setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh, kemudian sholat syuruk, selesai, beliau ke rumah atau pulang ke rumah Aisyah. Ya Aisyah, hal indana syai, apakah kita punya sesuatu? Sesuatu apa untuk dimakan maksudnya? Ma indana syai, kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Bal ana so'im. Ya sudah, kalau gitu anak sekarang puasa. Sahur nggak? Nggak sahur. Itu puasa mutlak. Apakah harus niatnya sebelum subuh? Enggak. Pada saat itu Nabi SAW niat tiba-tiba langsung puasa mutlak. Contoh, tadi ini makan di pagi sarapan gitu ya. Kemudian tidak ada makan siang, tidak ada makan sore. Ya sudah, bismillah. Niatkan puasa mutlak. Ya sudah, anak puasa aja sudah. Nggak ada yang dimakan, kan nganggur ya. Nggak ada yang dimakan kok, nggak puasa kok, aneh kan. Sekalian aja kan, sama-sama beratnya sama saja kan. Ketika tidak diniatkan puasa ya sama rasanya, ketika diniatkan puasa juga sama rasanya. Yang mending lebih baiknya lagi apa? Diniatkan puasa. Pas buka tidak ada yang dimakan ya sudah. Kasihan kan gitu ya. Ya adalah air lah pastilah ya untuk membatalin. Nah itulah. Jadi Nabi SAW terkadang beliau betul-betul di puncak-puncak kemiskinan, puncak-puncak cobaan berat di dunia. Tatkala juga beliau memiliki puncak-puncak kekayaan, beliau juga memiliki banyak harta dan seterusnya. Nah, begitupun sholat. Jadi Allah perintahkan kepada kita semua untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesabaran dan sholat. Dan di dalam sholat itu sendiri, sholat itu apa sih artinya? Sholat itu artinya secara bahasa doa ya. Sholatun. Makna secara bahasa berbeda dengan makna secara istilah. Nah, makna secara bahasa, sholat itu adalah doa. Karena setiap perkataan, perbuatan yang kita lakukan di sholat itu semuanya mengandung doa. Allahu Akbar, pujian kepada Allah SWT. Memuji Allah SWT sebelum meminta. Apalagi Allah wajibkan untuk kita membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat kita. Alhamdulillah. Maknanya itu permintaan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dipuji dulu Allah, kita puji. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, Allah langsung ngomong. Asna alayya abdi. Hambaku sedang memujiku. Ketika kita baca di sholatnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi kata Nabi SAW, Asna alayya abdi. Hambaku sedang memujiku. Hamadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Gitu ya. Baru setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada permohonan di situ dan seterusnya. Ihdinas sirat, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Semuanya doa. Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Nah, gitu ya, itu caranya. Jadi kalau lagi galau, susah untuk atau betul-betul berat ya menjalani kehidupan ini, jangan malah jalan-jalan melihat ya enggak masalah, bukan jangan ya. Enggak masalah. Ketika galau, ya mah kita jalan-jalan ke mana? Ke pantai, ke tempat-tempat rekreasi lah gitu ya. Ya boleh, enggak masalah, silakan. Cuman jangan lupa cara yang lebih bagus adalah dengan ini tadi. Ketika galau lagi sedih, apalagi pandemi kayak gini, rezekinya seret, susah untuk cari nafkah dan seterusnya, langsung berusaha untuk bersabar menahan diri, berharap pahala, dan perbanyak sholat mutlak atau muqayyad. Muqayyad itu sholatnya sunnah-sunnah, ada sholat ini, sholat itu, ada namanya, waktunya khusus, itu sholat muqayyad namanya. Seperti itu ya. Maka di sini ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Allah SWT menjelaskan kepada kita semua cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Lihat ya, ini manfaat ataupun faedah, hikmah yang tersirat, yang tidak terlihat di dalam ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Apa itu yang pertama? Cara untuk minta atau mendapatkan pertolongan dari Allah adalah sabar dan sholat. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Harus kita yakini itu. Jadi kalau antum pengen gitu ya, pengen banget nikah, misalnya belum nikah gitu ya, pengen banget punya rumah, pengen banget punya apa mobil dan seterusnya lah. Walaupun perkara dunia tidak masalah. Berusaha untuk sabar. Sabar dari apa? Sabar tatkala lihat temannya sudah nikah. Gitu kan. Sabar lihat ketika temannya sudah punya mobil. Iya toh? Ah, itu caranya seperti itu. Ya, seperti itu. Berpikir logikanya seperti sabar. Tidak, jangan diirikan ya, jangan dihasadkan. Sabar, 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 dan banyak-banyak sholat. Minta sama Allah SWT. Dan tatkala kita berdoa, jangan tatkala kita berdoa berharap langsung pada saat itu dapat apa yang kita inginkan. Ini perkara doa ya, panjang nih nanti penjelasan masalah doa. Bisa jadi Allah tunda itu ada hikmahnya. Mungkin pada saat ini kita nggak mampu untuk bersyukur. Husnudzon harus jangan berharap, jangan istijal. Kata Nabi SAW itu berdoa itu jangan istijal. Doa sekarang harus sekarang juga dapat. Jangan. Atau berapa detik kemudian, berapa jam kemudian, jangan berharap langsung dikasih. Tapi betul-betul yakin Allah pasti akan kabulkan. Dan cukup di situ. Kalau misalkan nggak segera Allah kabulkan, husnudzon, mungkin kalau Allah kasih sekarang, saya nggak bisa bersyukur, malah mudorot, malah bumerang. Kelihatannya bagus, tetapi menurut Allah nggak bagus. Nah, husnudzonnya seperti itu. Itu ya. Nah, semuanya, atau kalau dia pikirannya apa ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah belum mengabulkan, maka pikirannya apa, husnudzonnya apa? Allah sudah kasih pahala di situ, yang nanti akan kita petik di surga kelak. Nah, itu caranya. Gitu ya. Jadi cara untuk mendapatkan pertolongan Allah ini, sabar dan sholat. Kalau orang nggak sabar, kalau orang susah untuk sholat, apalagi sholat 5 waktu, jangan harap hidup enak. Itu aja. Kalau orang tidak bisa sabar, tidak mau sholat, apalagi sholat wajib, kemudian dia ingin hidup enak, hidup damai, jangan harap. Jangan harap, karena dia tidak mendatangkan, memenuhi syarat yang Allah telah syaratkan akan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu ya, faedah singkat dari ayat ini. Kemudian, surat selanjutnya, masih surat Al-Baqarah. Ayat 157. Ayatnya lumayan panjang. Sebelumnya Allah katakan, ini kan bukan. Surat Nahl ya, surat Nahl. Allah Azza wa Jalla katakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu semata-mata dengan pertolongan Allah. Saya ulangi lagi, perhatikan. Bersabarlah wahai. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata illa billah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini menjelaskan kepada kita semua, ayat Allah Subhanahu wa taala ini jelaskan kepada kita semua kesabaran itu sendiri pun juga karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Rizki tadi kan yang disampaikan oleh beliau di awal tadi. Maka kita juga meminta kepada Allah agar bisa bersabar. Misal nggak kuat rasanya untuk nahan cobaan ini, kuat, susah banget ya untuk bersabar. Minta sama ya Allah, kuatkanlah ya Allah. Dalam hati ngomong kayak gitu, minta sama Allah. Ya Allah, kuatkanlah ya Allah.
seberat apapun cobaan musibah kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hati ini untuk tidak marah-marah, untuk tidak kufur dan seterusnya, berusaha untuk bersabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayatnya itu wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqi mimma yamkurun. Dan janganlah sedih hati. Wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau, lanjutan ayat ini ya, janganlah engkau bersedih hati terhadap kekufuran, kekafiran mereka, dan jangan pula engkau sempit dada ataupun sakit hati, bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan berikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dengan berikan dorongan, motivasi kepada Nabi SAW untuk bersabar dari godaan-godaan mereka, yaitu orang-orang Quraisy pada saat itu yang betul-betul sangat memusuhi dakwah Nabi SAW. Mungkin itu saja ya yang bisa Anda sampaikan, karena nggak bisa lama-lama, ada kegiatan yang lain. Sebenarnya kan kemarin itu, karena kemarin ada rapat mendadak siang hari, jadi dipindah hari ini. Jadi insya Allah tetap kembali ke hari Selasa ya. Tetap kembali hari Selasa. Teman-teman bisa kan hari Selasa kan? Ya kan? Bisa semua ya Selasa ya. Ini harusnya kemarin karena ada rapat, jadi dipindah ke hari ini. Silakan. Jadi berapa ayat yang kita bahas tadi? 3 ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apakah bergumam, menggerutu dalam hati dan tidak mengucapkannya termasuk dalam sabar? Ya. Sudah kita jelaskan arti sabar itu apa kemarin itu kan. Di buku ini ataupun dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah as-sabru habsun nafsi, mengikat hati, mengikat jiwa, menahan jiwa anit tasakhut, dari kemarahan, kemurkaan, kegrundelan. Juga dibahas sama beliau kemarin itu. Jaza ini ngeluh. Aduh, ya. Kenapa lah? Oh, dah gitu-gitulah. Brutuk ya. Ya, brutuk di sini apakah mulut saja juga harus ditahan di dalam hati juga. Jadi anit tasakhut bil qauli bil qalbi ya, bil qauli wa bil af'al. Menahan diri dari angkara murka, keluh kesah, ngerutuk dan yang lainnya, baik berupa ungkapan hati gurundel gitu, ada ada sakitnya, ada bencinya dari takdir yang Allah telah tetapkan. Nah, ini jadi kesabaran itu identik dengan takdir ya. Ya, Anda tekankan di sini. Kesabaran itu identik sekali dengan keimanan yang keenam, yaitu masalah takdir. Kalau orang tidak bisa sabar, itu bisa jadi jatuh kepada kekufuran. Sudah Anda sampaikan di awal-awal pertemuan masalah takdir, Anda singkat sedikit. Iman itu kan ada 6 toh. Nah, kenapa keimanan itu iman kepada takdir diletakkan di akhir? Untuk minabillah, ya kan? Beriman kepada Allah. Minabillah wa malaikati, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, hari akhir, hari kiamat, kebangkitan, mizan, neraka, surga, itu iman kepada hari akhir. Yang keenam bil qadarihi wa khairihi wa syarihi, takdirnya, baik yang ataupun yang menurut kita buruk. Kenapa di akhir? Karena pengikat dari 5 ini. Kalau orang nggak terima dengan takdir yang mungkin merasa dia itu pahit, sakit, kemudian dia nggak sabar, marah-marah, gerundel, ngeluh terus, maka diragukan keimanan kepada Allah. 1, 2, 3, 4, 5.
Oleh karena sebab itulah Nabi SAW beliau sendiri mengatakan memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada takdir Allah, mengingkari takdir Allah, baik dari kalangan Qadariyah ataupun Jabriyah, diperangi oleh Nabi SAW. Maka bahaya juga bagi mereka yang tatkala mendapatkan musibah terbetik di dalam benaknya, hatinya, kemudian diungkapkan, kemudian diungkapkan dengan perbuatan pula, bisa jadi terjatuh kepada kekafiran atau kekufuran. Karena dia nggak terima dengan takdir Allah, nggak yakin kalau ini yang terbaik. Allah ini salah, menjadikan aku seperti ini. Allah ini sebenarnya nggak boleh seperti ini. Kayak gitulah akhirnya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya Allah dolim kepada saya. Allah nggak sayang, Allah nggak cinta. Akhirnya terjatuh kepada yang lain. Nah, maka para ulama menjelaskan atau menekankan walaupun di hati tetap harus kita tahan. Karena kalau orang sudah mulai di hati, bisa jadi akan merembet ke yang lainnya. Ngerutuk di mulut, di hati mungkin kita susah. Tetap itu ditahan. Karena apa yang keluar dari mulut kita berangkat dari hati. Apa yang berangkat dari badan kita, mecahin piring, mukul dan seterusnya, itu berangkat dari ketidakkuatnya atau tidak kuatnya hati kita untuk menahan emosional tadi. Berat ya, berat memang sabar itu berat sekali. Maka jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akhlak. Jadi kenapa sih pengarang ini menempatkan makna sabar di bab pertama, tema pertama di pembahasan akhlak? Sudah Anda jelaskan. Kenapa gitu? Karena kebaikan, kesabaran itu sendiri itu akan menarik kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang lain. Senyum, ya enggak? Kan nanti ada di bawah sini, senyum, tidak kikir, tidak pelit. Itu kembali kepada kesabaran. Jadi kenapa orang itu baik, enggak pelit, suka senyum, nyapa terus, salam, husnudon, itu kembali ke dia memiliki kesabaran. Sebab itulah beliau menempatkan kalimat sabar, tema pertama, sabar di bab apa? Bab akhlak. Jadi kalau orang sudah terlatih untuk menjadi orang yang sabar, insya Allah ketika membahas tentang kikir, pelit, kebaikan, sedekah, husnudon, muka berseri-seri, insya Allah mudah. Ya enggak? Orang marah-marah, orang masam mukanya, itu kenapa? Karena nggak sabar, benci sama itu. Susah, untuk senyum itu susah. Kenapa? Nggak bisa sabar. Nah, seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih utama, orang yang penyabar atau orang yang ridho? Nah, sip, bagus, cantik pertanyaannya. Saya tanya dulu kepada teman-teman di sini, apakah sudah saya jelaskan tentang tingkatan orang sabar? Belum. Nah, ini permasalahannya jadi. Masa belum? Oke, saya jelaskan ya. Ini kan tanya fadilahnya yang mana toh? Ya, mana yang lebih utama? Kata ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan akidah wasithiyah. Akidah wasithiyah itu akidah kepada ahlul wasit. Kaitannya tentang akidah pokok-pokok dasar dalam beragama. Ketika beliau menjelaskan tentang mana sabar, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Singkatnya di situ beliau katakan, manusia itu dibagi menjadi 4 golongan, 4 tingkatan tatkala mendapatkan musibah ya, musibah dunia ya. Musibah dunia ataupun musibah agama, yaitu perkara perintah dan larangan. Makna sabar lah, 3 macam sabar. 1, ada manusia ketika mendapatkan musibah dia marah, dan ini haram hukumnya kata beliau. Dan ini kebanyakan dari hasutan syaitan. Marah dia, dan ini hukumnya haram. Kedua, ketika seorang anak Adam mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan ini tema kita, bersabar. Sabar itu apa? Nahan diri untuk tidak marah. Dah cukup itu aja.
Mungkin marah, pengen marah kita, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen nonjok orang itu yang nyalip kita misalkan, ngebut apa di samping kita, nggak ini seterusnya. Pengen kita kejar, pengen pukul, tahan aja sudah cukup, tahan, tidak usah dilakukan, itu disabar. Maka hukumnya wajib, kata beliau. Naik lagi, justru pahalanya beda ya, pasti pahalanya beda. Hukumnya wajib yang sabar ya. Naik lagi tingkatnya manusia yang ketiga yang naik level kelasnya agak tinggian dari daripada sabar, yaitu tadi ridho. Apa itu ridho kata beliau? Ridho itu man'us tasakhut, menahan diri ma'a adami as-sukhti au al-jaza'i wal bima qaddaralah. Orang yang ridho itu adalah tidak ada rasa amarah sedikit pun di dalam hatinya, dan dia menerima apa yang Allah telah tetapkan. Lapang dada dari apa yang Allah telah tetapkan. Itu ridho. Jadi nggak ada rasa kepingin itu, kepingin ini. Ya. Biasa aja gitu ya. Slow aja. Santai. Ya sudahlah, ini emang terbaik. Ini memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ana terima. Pasti yang terbaik. Nah, itu ridho. Maka pahalanya lebih daripada orang sabar. Maka hukumnya mustahab, sunnah. Tidak wajib. Tapi pahalanya lebih besar. Lebih besar lagi, tinggi lagi adalah sudah kalau saya pernah saya jelaskan ya. Pernah jelas-jelas dulu. Ya sudah tahu ulangi. Adalah syukur, bersyukur. Orang kalau bersyukur pasti sesuatu yang enak, dapat ini, dapat itu, insya Allah bersyukur, alhamdulillah. Tapi terkadang juga kufur, banyak yang nggak bersyukur. Ya, banyak juga yang nggak bersyukur. Nah ini aneh, bin ajaib. Kok bisa orang mendapatkan musibah, kecelakaan, hancur badannya, masih hidup lah gitu ya. Dia malah alhamdulillah senyum-senyum. Coba misal contoh ya, terlindas di jalanan. Antum lihat, halo assalamualaikum, gimana Pak? Ada mungkin lah gitu. Kalau logika kan susah gitu ya. Alhamdulillah akhi, ya Allah, anak bersyukur banget. Mungkin ya gitu. Kalau di logika kan tidak mungkin. Aduh, ya Allah, cepet boy. Ngomong kotor ya kan. Ngomong kotor, cepet. Anak video, pernah lihat videonya ada. Aduh, sampai betul-betul jerin-jerin dan seterusnya. Nah, ini kecelakaan. Alhamdulillah. Ngaji, alhamdulillah, masya Allah, senyum, terus. Itu tanda-tanda syukur dia kepada Allah atas musibah itu. Mustahil memang, tapi bisa. Maka di situ kata beliau, idza sa'alaka sa'ilu, kalau ada orang bertanya kepada engkau, kok bisa orang bersyukur mendapatkan musibah? Maka kata beliau, ada sebab kenapa dia bersyukur. Dan ini hukumnya sunnah, nggak wajib juga. Pahalanya pasti lebih besar. Kata beliau, kenapa kok orang ini bisa bersyukur? Karena satu, dia berpikir, kalau saya bersabar dari musibah ini, saya akan mendapatkan pahala. Besar lagi. Nanti di bahasa ayatnya ada tuh. Bukan 10 kali lipat, 100, 200, 700 kali lipat. Enggak. Tidak terbatas pahalanya. Ibarat kata, kalau surga itu kan yang paling rendahan tuh apa? Surga yang paling rendahan 10 kali lipat dunia beserta isinya. Jadi nanti antum misal masuk surga, insya Allah, amin. Yang paling rendahan, kelas paling rendahan ekonomi ya, kelas ekonomi itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali lipat dunia itu punya antum. Dosa kapling-kaplingan, semuanya 10 kali dunia. Semua makanannya, ininya, 10 kali dunia, kasih. Nah, nikmatilah. Punya kau dewek, punya satu orang itu. Coba bayangkan, kita aja punya satu kecil dunia segini aja, satu titiknya senang luar biasa. Nah, gitu. Nah, dia terima kasih, bersyukur sama Allah SWT kalau saya sabar nih. Nah, konsekuensinya kalau orang dikasih nikmat apa? Syukur. Nah, bersyukur dia akhirnya di sini. Ya Allah baik nih, Allah ini, gitu kan. Kalau aku dilindas kayak ini, dihancur badan aku, kemudian aku bisa bersabar, dikasih 10 kali lipat dunia, itu yang paling rendah di surga ya. Belum yang paling atas, Firdaus.
wah hebat baiknya Allah ya Allah, kok aku malah kenapa lah kalau ada orang yang malah marah-marah, harusnya bersyukur, dapat nikmat. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Satu itu yang pertama. Kedua, kenapa dia bisa bersyukur tatkala mendapatkan musibah? Kata beliau, dia berpikir. Pola pikirnya seperti ini. Ana banyak dosa. Ana banyak dosanya. Kalau Allah nggak ampuni dosa ini, pasti aku akan disiksa dia dalam api neraka 27 kali lipat panasnya api neraka. Panasnya api dunia. Korek, bakar sini. 1, 2 detik, 3 detik aja, nggak usah lama-lama. Adu-adu sudah kan sakit-sakit kan? Nah, itu kalikan. Itu yang korek yang paling ringan ya. Yang paling panas di muka bumi ini apa? Apa? Larva atau magma? Lava ya, bukan larva beda ya. Lava magma. Taruh di tangan antum. Itu panasnya lebih pasti hancur badannya kan? Disiram ke mandi air api magma itu. Siram, Itu kalikan 27 kali. Kalikan. Panasnya ya. Maka kalau Allah nggak ampuni anak, pasti anak mendapatkan siksaan neraka di sana yang panasnya 27 kali lipat dari panasnya api di bumi ini. Nah, Allah hilangkan, Allah ampuni dengan musibah ini. Kata dia mikirnya seperti itu. Jadi ibarat kata musibah atau adabnya itu disegerakan di dunia. Tidak diakhirkan di alam kubur atau di akhirat, di neraka. Disegerakan di dunia. Maka dia tidak akan menerima lagi adab dari dosa yang pernah dia lakukan di dunia, nanti di neraka. Maka dia bersyukur. Apalah sakitnya dibandingkan 27 kali lipat panasnya dunia di neraka nanti, dari kaki yang dilindas oleh truk misalkan, hancur lebur. Coba dibayangkan, kaki dilindas gitu. Maksudnya dibayangin aja, jangan dipraktekkan ya, bukan untuk dipraktekkan di rumah ya. Silakan ada tulisan di sini ya. Enggak dipraktek di rumah ini, nanti praktek beneran ya. Ya bagaimana bayangkan kaki ini kita kecelakaan, kelindes ya, naudzubillah min dzalik, dihancur. Ya, sakitnya luar biasa, mau kena pisau sedikit aja pedihnya luar biasa. Nih kakinya kelindes hancur lebur. Bandingkan dengan Anda disiram api tersebut 27 kali lipat panasnya daripada api dunia. Kira-kira sakitan mana? Itu 27 kali lipat tadi. Dan waktunya nggak 1-2 detik. Bertahun-tahun, 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun. Dikalikan. Allah Ta'ala bisa jadi berjuta-juta tahun di neraka. Dari dosa satu yang antum lakukan. Nah, Allah segerakan adab di dunia dengan dilindas tadi. Berapa lama sakitnya? Ya 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, sebentar setahun itu ya. 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun sebentar. Betul enggak? Sebentar hidup di dunia ini. Sekarang anak umur 29. 30. Hijriahnya 30. Kok tiba-tiba jadi 30 tahun kayak gini? Kan sebentar. Sebentar dunia itu. Sebentar lagi, berapa tambah tahun lagi, punya anak, punya cucu, punya cicit. Lewat dipanggil. Dan juga ada yang muda-muda langsung dipanggil oleh Allah SWT. Nah, dunia itu sebentar. Nah, bayangan gitu. Akhirnya dia bersyukur. Nah, itu singkatnya seperti itu. Ya, satu lagi ya. Ada banyak ada? Nah, iya sudah ada apa? Sudah 2. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita mendapat musibah seperti dicuri oleh orang yang biasa mencuri, itu bagaimana sikap kita Ustaz? Ulang lagi. Ketika kita mendapat musibah yang mana pada saat itu kita kecurian. Iya, kecurian sama orang yang biasa mencuri. Nah, bagaimana sikap kita Ustaz? Ataukah kita bersabar saja atau kita perlu
ada tindakan kepadanya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Jadi sabar ada tempatnya, gitu ya, ada tempat-tempat khususnya, bukan malah didolimi tinju, tinju, ya Pak, ya lagi pukul lagi, jangan. Mana lu orang yang sabar dipukulin terus aja sama orang lain diem aja, bukan sabar itu. Salah tindakannya, jadi salah memahami makna sabar. Kenapa kita harus atau tidak boleh diem, tetap harus melawan? Datang orang mukul, ya sudah lawan, terus gitu. Kenapa? Menghentikan kedoliman dia kepada kita, kan gitu. Ya kita suka didolimi dan suka dengan saudara kita yang berlaku dolim. Nah itu. Jadi pada saat itulah tindakan sabar kita tidak menafikan, tidak meniadakan mana sabar pada situ. Ya lawan, lawan. Ya ala kadarnya jangan dibunuh sesuai. Kalau dipukul ya bela diri. Makanya namanya bela diri, bukan ilmu ngelawan atau membunuh orang. Judulnya apa? Ilmu bela diri. Ya membela. Gitu. Seperti tadi dicuri. Ya sudah maling ambil gitu kan. Anak sabar. Insya Allah kalau kasih rezeki yang lain ambil sudah. Caranya ngerampok ya, kalau misalnya datang minta enggak masalah, ambil. Ini kan caranya ngerampok, minta apa, maksa. Mau dibunuh, ambil. Jangan. Justru pada saat dia ngambil, Rasulullah SAW memerintahkan bagi kita untuk melawan. Faqatilhu. Kalau kita yang mati, fa anta maqtul falakal jannah. Kalau kamu yang mati, kamu yang masuk surga. Kalau dia mati, dia yang masuk neraka. Lawan semampu kita, lawan dia. Nah itu ketika dicuri, apalagi sudah tahu orangnya dia kabur, ya lapor tetap. Pada dasarnya adalah menghentikan kedoliman. Kalau misalkan mindsetnya kayak gitu, semua jadi maling semua nanti. Semua orang jadi maling. Kenapa? Orang Muslim tuh baik ya. Kita mikirnya orang maling-maling gitu kan, merampok. Muslim tuh baik, katanya ada ajaran dari mereka, dari agama Islam itu kalau didolimi sabar aja. Kita ambil hartanya tidak apa-apa katanya, ambil. Ya sudah, yuk kita maling di rumah-rumah orang Muslim aja aman. Seperti itu. Akhirnya hancur tatanan hidup manusia. Gitu ya. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan di luar tema Ustaz. Izin bertanya Ustaz, obat futur untuk meningkatkan kualitas iman dengan cara apa Ustaz? Ya. Baca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini jelas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Tidak, Al-Quran ini akan memberikan pengobat syifa. Ya, itu yang pengalaman ana yang sering ana lakukan. Tatkala ketika susah beratnya belajar dulu, ketika harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, apalagi ketika skripsi kan, beratnya luar biasa. Ana berusaha untuk menelaah Al-Quran, membaca Al-Quran, pahami makna Al-Quran. Ya karena ngerti bahasa, jadi tahu ketika baca tuh langsung tahu. Kalau kita mungkin nggak tahu ya terjemahnya dibaca. Di situ akan ada ayat-ayat yang akan memberikan motivasi kepada kita semua. Karena apa? Kita ini seakan-akan mukalamah, ya, ngobrol sama Allah SWT. Allah tuh langsung ngobrol sama kita. Bagaimana sih kalau kita ketemu sama presiden? Dia ngomong nyarankan sesuatu, senangnya luar biasa, betul? Nah, kayak gitu lah. Ini lebih dari presiden, Allah Azza wa Jalla, raja dari segala raja di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran, oh Masya Allah. Satu. Dua, membaca sejarah kegalauan para ulama. Sejarah-sejarah kesusahan, perihnya, pedihnya, pahitnya tatkala mereka hidup di dunia ini. Baca. Banyak sejarahnya. Terkhusus sejarah Nabi SAW. Terkhusus lagi para sahabat, bagaimana tatkala Salman Al-Farisi menempuh menitih untuk mencari ilmu agama, dia melewati 5 pendeta. 5 pendeta kalau dari peta itu ya, kan dari Faris beliau. Majusi. Setelah itu beliau hadisnya panjang gitu ya. Karena pada saat itu dikisahkan langsung kepada Nabi SAW. Panjang, moga-moga kita punya kesempatan baca hadis tersebut. Panjang sekali hadisnya. Jadi dia ketemu orang Nasrani, pendeta Nasrani, ketemu pendeta Yahudi. Jadi
perjalanan beliau jauh banget. Kalau dipetakan tuh ya, dipetakan tadi ya. Ini Madinah, sini Paris atau Syam. Beliau harus jalan kaki ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Ada 5 pendeta. 1, 2, 3, 4, 5 terakhir ke Turki. Jalan kaki dari Paris atau dari Syam ke Turki itu berapa ratus kilo. Bayangkan berbulan-bulan jalan ke sana. Berbulan-bulan jalan kaki nemuin pendeta. Nah, pendeta ini akhirnya menunjukkan, jadi pendeta-pendeta yang ditemuin oleh beliau ini kecuali satu, yang pertama yang dolim, sisanya pendeta kedua, ketiga, keempat, kelima itu yang lurus, agamanya masih lurus, yang agamanya sesuai dibawa oleh nabi mereka, maka mereka menunjukkan kepada satu dengan yang lainnya. Akhirnya di akhir dari perjalanan Salman Farisi, yaitu di Turki, beliau ditunjukkan kepada daerah yang namanya Madinah. Disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Beliau nggak makan sedekah, ada tanda di belakang beliau. Kasih tahu sesuai dengan kitab mereka Injil. Sampai ke Madinah jalan kaki jauh ya. Singkatnya didolimi sama orang lain. Dia punya harta di situ, kerja juga sama pendeta tersebut, punya onta banyak, punya ini banyak. Kemudian melihat kafilah dagang dari Arab, minta diantarkan ke Arab, ke Madinah, ke Mekah, dengan imbalan domba-dombanya ataupun sapinya, kambing-kambingnya, dengan upah itu. Sudah diberikan, akhirnya diantarkan sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, dia didolimi sama yang nganterin dia tadi, dijadikan budak, dijual ternyata Salman Farisi oleh Yahudi di dekat Madinah. Dan di situ ada Nabi SAW. Dia tahu kalau ada Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada saat itu. Mendengar kisah-kisah, belum bisa ketemu langsung. Tahu kalau ada namanya Nabi Muhammad SAW yang ciri-cirinya disebutkan oleh pendetanya. Oh, dia disiksa, pendeta namanya budak kan. Akhirnya di peperangan Khandaq dia bebas. Jadi peperangan Badar nggak ikut, peperangan Uhud nggak ikut, Hamrul Asad nggak ikut. Kemudian di tahun ke-5 Hijriah, di peperangan Khandaq, alhamdulillah para sahabat dan Nabi SAW membebaskan beliau dari perbudakan Yahudi. Akhirnya di situ beliau, sebelumnya sudah masuk Islam ya, sudah ngobrol sama Nabi SAW, di situ lihat kayak seperti. Nah, perjalanan-perjalanan para ulama dalam menempuh itu jauh banget dengan cobaan kita. Sekarang kita tinggal duduk cantik, tidur cantik, terserah mau cantik-cantikan. Buka klik apa tentang masalah apa, buka hadis ini, ayat ini, keluar semua ya. Sekarang kajian lagi duduk cantik gini-gini. Nonton, dengar sambil tidur boleh. Dengar kajian. Enaknya luar biasa. Tapi kita kufur terkadang karena kemudahan ini. Nah, mereka Masya Allah. Nah, di situ semangat kita. Wah, ternyata nah kayak gitu. Sejarah khususnya ya, sejarah para penuntut ilmu. Ada yang berkilo-kilometer cari cuma satu hadis. Susah makan, susah tidur, jualin rumahnya, jualin gentengnya. Waduh. Sedihnya luar biasa. Nah, di situ kita termotivasi lagi untuk mengambil kesempatan yang amat sangat besar ini, yaitu warisan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya, sudah kan? Allah Ta'ala alam, saja bisa anda sampaikan, dan nggak bisa lama-lama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya pada anak pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada saat ini bisa kita praktekkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.